Mari kita berdoa. Bapa, kami mau membaca firman, mendengar, merenungkannya. Pimpin, sertai di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kitab Keluaran, pasal 39, ayat 1 sampai 31. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kemeji, dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, dari ayat 1 ini saja sederhananya kita mendapatkan pengajaran bahwa jabatan melayani itu datangnya dari Tuhan, dan orang yang menjabat di dalam pelayanan untuk umat sebagai imam dipersiapkan pakaian yang indah, yang terhormat, dan dibuat sedemikian baik. Karena itu para pejabat gereja, kalau kita mau kaitkan dengan sekarang, kalau sudah memakai pakaian yang menunjukkan jabatan gerejawinya, harap memastikan diri bahwa dia sedang melayani Tuhan dengan pakaian yang terhormat. Jadi jangan menganggap itu hanya sekedar pakaian untuk sebuah ritual keagamaan, tetapi itu adalah pakaian untuk menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan dan sikap hati tunduk di dalam penyertaan Tuhan. Jadi para pejabat gereja dalam konteks kekinian perlu menyadari posisinya yang terhormat itu. Karena itu perkataannya, perilakunya, sikapnya mesti benar-benar bijak dan terukur sesuai dengan rancangan Tuhan. Saya bacakan lagi ayat 2-nya sampai dengan ayat 7. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnya lah itu menjadi benang emas untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmizi dan pada lenan halus buatan seorang ahli. Dibuatnyalah mereka lah tutup bahu pada baju efod itu yang disambung kepadanya, di kedua ujung-ujung baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan mereka lah permata krisopras, yakni dijilid dengan ikat emas, diukirkan pada nama para anak Israel, yang diukirkan seperti meterai. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi pakaian-pakaian keimaman ini dipakai oleh para imam untuk melayani Tuhan di kemah suci. Betapa detail, berharga, bernilainya, indah, harmonis semua pakaian ini. Nah, bagaimana hati dari para pejabat ini? Harusnya juga seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita kaitkan dengan konteks sekarang ini? Banyak pejabat gereja, entah pendeta, entah penatua, entah aktivis ya, yang ikut terlibat dalam pelayanan. Apakah sudah mempersiapkan diri menjadi pelayan dengan pakaian yang betul-betul memiliki martabat? Atau hanya sekedar ritual saja, mengikuti ketentuan aturan saja, tidak dari hati keluar, tapi yang pasti hanya tampilan? Tidaklah demikian. Di sini dikatakan bahwa semuanya itu dibuat dan dipakai nantinya atas perintah Tuhan. Jadi tidak sembarangan orang memakai pakaian untuk melayani, untuk menunjukkan bahwa Tuhan nyata hadir di dalam keadaannya seorang pejabat gereja. Karena itu saudara-saudara yang melayani Tuhan di gereja, persiapkan hati, persiapkan segala sesuatunya untuk sungguh-sungguh memakai pakaian jabatan gerejawi dengan benar, dari hati yang tulus. Bukan saudara yang dilihat atau disanjung atau dikagumi, tetapi Tuhan yang ada, yang menyatakan otoritas atas diri saudara. Saya bacakan lagi ayat selanjutnya, ayat 8 sampai 21. Dibuatnyalah tutup dada buatan seorang ahli, buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. 4 persegi dibuatnya itu, lipat 2 buah, 2 dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditata mereka lah itu dengan 4 jajar permata, permata yaspis, merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua permata batu bara, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga permata ambar, akik, kecubung.
Jajar keempat permata birus, krisopras, nefrit, dililit dengan ikat emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti meterai nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga dibuat mereka lah untuk tutup dada itu untai dipilin yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Dibuat mereka lah 2 ikat emas dan 2 gelang emas, dan 2 gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Dipasang mereka kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasang mereka lah pada kedua ikat emas itu. Demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Dibuat mereka lah 2 gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu pada pinggirnya yang di sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga dibuat mereka lah 2 gelang emas dan dipasang pada kedua tutup baju efod itu di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya di sebelah atas sebuah baju efod. Kemudian diikatkanlah mereka tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini firman Tuhan, saudara. Sama otoritasnya dengan ayat dan kitab yang lain. Dari Tuhan, diinspirasikan oleh Tuhan kepada penulis, dan kita membacanya. Mungkin saudara akan terasa asing ya membaca ayat-ayat seperti ini. Berulang, menjelaskan hanya berkaitan dengan baju efod, tutup dada, dan di atasnya ada 4 jajar permata dan seterusnya. Semua ini menggambarkan apa, saudara? Menggambarkan betapa seriusnya ibadah itu. Betapa tidak mudahnya menjadi seorang pejabat gereja, pejabat pelayan Tuhan. Betapa terseleksinya bahan, materi, dan diperlukan ahli untuk membuatnya. Jadi bukan sembarangan. Kalau pakaian saja yang kelihatan oleh jemaat itu tidak sembarangan dibuat, tidak sesuka hati dibuat, konon lagi pejabatnya yang memakainya harusnya tidak sembarangan juga hidup dan berkata-kata dan menjelaskan firman dan mengerjakan pelayanan. Itu sebabnya kenapa kalau kita perhatikan pertumbuhan jemaat di sebuah gereja saat ini itu dapat dipengaruhi dari kehidupan pelayan-pelayan, hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai pejabat gereja. Kalau begitu rumit, begitu detail, begitu seriusnya Tuhan memberikan perintah kepada Musa, dan itu juga dapat diselaraskan dengan begitu seriusnya Tuhan memberikan jabatan-jabatan itu kepada para hamba Tuhan untuk melayani, maka setiap pejabat gereja, saudara dan saya dan kita yang menjabat dalam pelayanan gerejawi harus serius melayani Tuhan, harus sungguh-sungguh, harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, dengan benar, dengan tepat. Tidak boleh ada bermain-main di sana, atau punya orientasi untuk diri, atau ingin mendapatkan keuntungan dari pelayanan tersebut. Tidak boleh demikian. Saudara dan saya, kita sekalian, ketika diberikan tanggung jawab menjadi pejabat dalam pelayanan gerejawi, menjadi orang-orang Kristen yang memiliki tanggung jawab melayani, harus serius. Pakaiannya saja sudah dibuat serius begitu rupa. Apalagi tutur kata yang disampaikan, perilaku yang dinyatakan harus lebih menunjukkan jiwa seorang pemimpin yang mewakili Tuhan. Jadi baju efod itu serius sekali Tuhan buat untuk para imam. Tutup dada itu begitu rumit dan begitu detail apa saja. Bahkan di sana ditempelkan, dituliskan nama-nama orang Israel. Artinya para imam itu mewakili umat di hadapan Tuhan. Mewakili umat di hadapan Tuhan. Jadi saudara dan saya mesti lihat dalam konteks kekinian. Pejabat-pejabat gereja itu mewakili umat di hadapan Tuhan. Di dalam menyatakan permohonan belas kasihan. Dan sekaligus para pejabat itu juga mewakili Tuhan menyatakan kesucian dan kekudusannya. Nah ini mesti ada timbal balik. Jadi pejabat itu sekali lagi itu adalah tanggung jawab yang besar sekali. Karena mewakili umat dan mewakili Tuhan.
Mewakili umat berarti para pejabat itu harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri apa ya kebutuhan jemaat yang diperlukan oleh jemaat untuk disampaikan kepada Tuhan supaya melalui doa, permohonan, permintaan para imam, para pejabat gereja, Tuhan menyatakan kehendaknya. Saya akan melanjutkan pembacaannya lagi dari ayat 22 sampai 26. Dibuatnyalah gamis baju efod, buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju zirah, lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya supaya jangan koyak. Dibuat mereka lah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kermizi yang dipintal benangnya. Dibuat mereka lah giring-giring dari emas murni, dan taruhlah giring-giring itu di antara buah delima. Pada ujung gamis itu berselang-seling di antara buah delima itu, sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Jadi saudara bisa lihat bagaimana Tuhan menyatakan kehendaknya. Para ahli membuat pakaian untuk para imam, baik itu baju efod, tutup dada, lalu gamis baju efod, seluruhnya dibuat dengan baik, dengan indah, dengan teratur. Tidak ada yang sembarangan. Dan ini untuk persiapan ibadah. Bukan untuk passion atau pamer jabatan, tidak. Tapi untuk ibadah kepada Tuhan. Jadi mesti diingat, hai para pejabat gereja, karena mewakili Tuhan, dan itu persiapan untuk ibadah, mesti sungguh-sungguh pakaiannya bersih, hatinya bersih, seluruh perilakunya bersih. Memang tidak sempurna, tetapi ada usaha untuk bisa mempertanggungjawabkan semua yang Tuhan berikan, karena Tuhan perintahkan demikian. Ayat-ayat terakhir, ayat 27 sampai 31, saya akan bacakan lagi untuk saudara. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus, buatan tukang tenun untuk Harun dan anak-anaknya, serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dari tenunan yang berwarna-warna, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah patam jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti meterai kudus bagi kita. Dibuat merekalah patam jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti meterai kudus bagi Tuhan. Bukan sembarangan. Nah, karena ibadah itu kudus bagi Tuhan dan tidak sembarangan, maka saudara dan saya mesti mempersiapkannya. Para pejabat gereja, para imam waktu itu sudah mempersiapkan demikian rupa atas perintah Tuhan. Pakaiannya, bagaimana mereka menyelenggarakan ibadah sedemikian rupa. Bagaimana dengan hamba-hamba Tuhan saat ini? Apakah jubah pelayanan yang dipakai adalah jubah yang sudah dipersiapkan dengan baik? Terutama hati dan pikiran, perbuatan dan tindakan. Apakah sudah di dalam hatinya Tuhan? Berkenan nggak Tuhan? Jangan sampai kita merasa diperkenan Tuhan seperti Kain, tetapi Tuhan tidak mengendaki. Jangan merasa bahwa saya seorang yang sudah pasti diterima Tuhan, lalu saya suka hati pergi ke rumah Tuhan beribadah bersama, lalu tidak mempersiapkan segala sesuatu. Tidak demikian. Saya dan saudara sama-sama harus mempersiapkan diri dalam peribadatan. Mulai dari hal-hal yang tampak luar saja, pakaian. Tetapi juga ini terdorong atas suatu keinginan menaati Tuhan. Jadi kalau kita beribadah dengan pakaian yang baik, yang berdasarkan ketentuan yang Tuhan nyatakan, itu dilakukan atas satu dorongan saya mau taat Tuhan. Bukan supaya saya dilihat gemerlap, penuh dengan kewibawaan, untuk menunjukkan posisi saya, untuk menunjukkan status saya, tidak demikian. Kalau kita beribadah, pergi ke rumah Tuhan, menyatakan permohonan, ucapan syukur, pujian, dan mau mendengar firman, maka mulai dari hati yang salut kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan. Dan dari sana pancarannya terlihat dari bagaimana kita berpakaian ke rumah Tuhan. Jangan berpakaian sembarangan, tubuh tidak ditutup dengan baik, lalu kita tidak merias diri dengan baik. Bukan berarti itu menjadi hal yang abaikan, karena kita tidak ada dualisme. Jadi tubuh dengan segala keperluan dan kebutuhannya kita perlu untuk persiapkan. Tubuh dengan segala apa yang ada pada diri kita, kita perlu persiapkan. Lalu hati kita juga demikian. Jadi ini tidak dikotomi,
tidak dualisme dalam ibadah. Dan ini perintah Tuhan, bukan perintah manusia. Musa menuliskan dan berulang kali dituliskan bahwa ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan, perintah Tuhan. Jadi saya, saudara, dan para pejabat gereja harus sungguh mempersiapkan diri untuk ibadah. Tidak boleh bermain-main, tidak boleh sembarangan. Nah, dari sanalah akan lahir, akan hadir suatu kehidupan spiritual yang baik di tengah-tengah perjuangan iman kita di dalam dunia yang fana ini. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai saudara dan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapak, terima kasih. Hamba-Mu sudah menjelaskan dan merefleksikan ayat firman dari Keluaran pasal 39 ayat 1 sampai 32. Kiranya Tuhan menolong supaya mengerti isinya dan menerapkan dalam konteks kekinian bagi kami, bagi orang-orang yang melayani-Mu Tuhan. Berkati kami sekalian, berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh Indonesia, supaya setiap gereja mempersiapkan ibadah dengan baik dan para pejabat gereja menjalankan tugas pelayanannya dengan benar dan mengerjakan panggilan Tuhan dengan tulus ikhlas. Berkat-Mu atas kami dalam Kristus kami berdoa. Amin.